Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayu Farakta Fansab dengan NIM 425 17043 dari kelas 4A. Di sini saya akan membahas sebuah paper yang berjudul Recommendation System Based on Graph Database Technique yang ditulis oleh Nur Muhammad Ali dari Department of Computer Network Engineering, University of Northern UK. Jadi langsung saja kita masuk ke introduction-nya. Di sini disebutkan bahwa Graph database yang termasuk database NoSQL sudah banyak digunakan dalam sistem-sistem real time seperti search engine, online marketing, sosial media, dan recommendation system. Graph database ini sebenarnya sudah cukup populer karena meningkatnya kebutuhan proses dan juga penyimpanan data yang disimpan dalam bentuk graf. Nah, sistem rekomendasi digunakan secara real time untuk mewakili node-node atau produk-produk terbaru yang lebih menonjol pada riwayat pencarian pengguna. Jadi dia lebih ke sistem merekomendasikan hal-hal yang disukai oleh pelanggan tersebut. Rekomendasi sistem ini menggunakan banyak algoritma rekomendasi. Di sini parameternya adalah apa yang disukai ataupun yang tidak disukai oleh user. Kelebihan dari menggunakan Graph database yakni penyimpanan data yang memiliki kelebihan dalam menjaga kinerja pembacaan data, sekalipun data yang dimiliki terus berkembang dan bertambah karena pencarian data langsung pada daerah graf yang mendekati data yang ingin dicari, tidak membaca keseluruhan data. Struktur dan pola model grafik juga sangat fleksibel saat aplikasi berubah. Di sini juga disebutkan bahwa query cheaper memerlukan eksekusi waktu yang lebih sedikit dan mudah dibaca bagi orang lain yang mengcomparing query SQL. Selain itu, query cheaper dapat dikonversi ke query SQL, terutama untuk query-query yang kompleks yang memiliki banyak join. Selain itu, ada banyak cara untuk memuat data. Bisa sebagai CSV dari penyimpanan cloud seperti Dropbox ataupun Google Drive. Kita lanjut ke bagian literatur review. Di sini ada banyak sekali jenis graph database. Contoh yakni Neo4j, Infinite Graph, OrientDB, atau FlowDB. Selain itu, proyek-proyek yang dikerjakan lumayan banyak seperti analisis toko online dan pemasaran online yang digunakan oleh Amazon. Yang pertama, selain itu ada banyak penggunaan dari Graph database ini. Salah satunya yakni seperti yang tertulis Network and IT Operation. Neo4j atau Graph database yang lainnya itu digunakan untuk pusat kerja untuk membantu memecahkan masalah analisis data dalam jaringan seperti analisis dampak dan perencanaan jaringan, analisis akar penyebab masalah, pemetaan rute dan kualitas layanan atau biasa kita sebut QoS dan manajemen infrastruktur IT. Setelah itu ada social network. Di sini social network contohnya Twitter. Twitter menyimpan hubungan antara pengguna untuk menyediakan layanan tweet mereka. Jaringan media sosial didasarkan pada layanan lokasi, representasi pengetahuan, dan sistem rekomendasi untuk mendapatkan hubungan antara user-user yang tergabung. Selain itu, hasil dari pengolahan data di bagian social network untuk Graph database yakni kolaborasi yang mudah, rekomendasi dari teman-teman user, dan menemukan hubungan-hubungan yang unik antar user. Yang terakhir ada public transport. Nah, Graph database di sini digunakan dalam public transport seperti penentuan rute yang mempertimbangkan waktu dan jarak. Ada recommendation teknik. Di sini disebutkan bahwa recommendation teknik itu terbagi atas 3. Yang pertama, content based filtering teknik. Nah, seperti namanya, dia berdasarkan
konten atau item. Jadi teknik filteran ini itu menganalisis serangkaian item yang sudah pernah diberi rating oleh pengguna atau pengguna sebelumnya atau pengguna lain yang tertarik. Keuntungannya itu dia lebih memastikan privasi dari si pengguna dan dia merekomendasikan item-item baru meskipun belum ada riwayat di dalamnya. Selain itu ada kolaboratif filtering teknik. Kolaboratif filtering teknik di sini digunakan untuk membangun database antara user item, kinerja untuk item oleh pengguna. Kemudian akan dihitung kesamaan dengan mencocokkan pengguna dengan item yang relevan. Setelah itu akan dibuat rekomendasi berdasarkan hasil kesamaan antar pengguna tadi. Item yang direkomendasikan untuk pengguna bergantung pada seberapa mirip pengguna menilai item ini atau pengguna lain menilai item lain, seperti itu. Nah, yang terakhir ada hybrid filtering. Hybrid filtering ini dia menggabungkan antara dua teknik yang tadi. Kita lanjut ke sistem model node dan relationship. Di sini pada paper ini dia menggunakan Google Sheet sebagai layanan cloud untuk menyimpan semua data sistem dan menghubungkannya sebagai file CSV dan menggunakannya dari jarak jauh dengan memuatnya di server desktop Neo4j. Kita bisa lihat di sini. Datanya seperti ini. Ada user, restoran, order, meal, hash meal, dan friend yang berformat CSV. Nah, ada beberapa gambar di sini kita bisa lihat. Gambar yang pertama itu restoran memiliki banyak makanan. Jadi di sini lebih ke makanan-makanan dari restoran tersebut yang disimpan dalam file yang namanya hashmail CSV dan berisi restoran name dan ID mail. Jadi ada dua dua item di dalamnya, restoran dan mail ID-nya. Yang kedua, di gambar kedua itu pemesanan makanan oleh pelanggan. Jadi di sini sudah ada dua not, yakni pelanggan dan makanan itu sendiri. Yang ketiga ada keterkaitan antar pelanggan. Jadi hubungan ini disimpan dalam file yang disebut teman CSV yang berisi nama pelanggan dan teman-teman pelanggan. Selanjutnya ada propose system. Di sini kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, tapi di sini kita sudah masuk ke dalam contoh kasus yang di atas, yang data yang sudah disimpan di Google Drive tadi. Yang pertama kita menggunakan content based filtering technique. Teknik ini menganalisis atribut item untuk memberikan saran baru kepada pengguna lain. Untuk menerapkan teknik ini, kan kita gunakan ini database-nya Neo4j. Dia akan merekomendasikan makanan kepada pengguna tertentu yang tidak pernah datang atau tidak pernah pesan sebelumnya. Yang kedua, ada collaborative filtering teknik. Collaborative filtering teknik di sini dia berbasis kepada pengguna. Jadi, teknik ini digunakan untuk menemukan kesamaan antara pengguna dengan membandingkan rating yang telah ia berikan kepada pelanggan. Yang terakhir, kepada makanan. Nah, yang terakhir ada hybrid filtering teknik. Di sini dia menggabungkan keduanya. Teknik ini adalah kompensasi antar dua teknik. Sistem akan merekomendasikan makanan dan restoran yang terdekat oleh pengguna tergantung pada lokasi pengguna, seperti itu. Oke, jadi kesimpulan dari paper ini adalah query-query yang telah dituliskan itu lebih cepat daripada database relasional. Query dalam graph database bergantung pada latensi, dan itu berarti kita dapat memilih jumlah grafik yang bisa dijelajahi dalam query dan tidak bergantung pada jumlah data yang disimpan. Iya, tidak bergantung pada jumlah data yang disimpan karena dia terfokus pada data yang akan dicari. Dia tidak menjelajahi semua data yang tersimpan.
Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Nur Ayu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.